Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eha Julaiha SPD, calon guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Karawang. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 2 Teluk Jambe Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Gedung beserta fasilitas yang ada di SMP Negeri 2 Teluk Jambe Barat ini hanya sekedar aset sebagai fasilitas tanpa makna jika seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya hanya berfokus pada kekurangannya atau kelemahan yang ada di sekolah. Oleh karena itu, pemimpin dalam pengelolaan aset sumber daya yang ada seharusnya berpikir pada kekuatan dan potensi pada sekolah itu. Caranya yaitu melakukan identifikasi 7 aset yang ada di sekolah itu sendiri, dimulai dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama atau budaya. Setelah melakukan identifikasi aset itu, seorang pemimpin, baik itu menjadi guru ataupun menjadi pemangku kepentingan di sekolah itu, mampu menerapkannya baik di kelas, di sekolah, maupun di masyarakat. Sebuah ekosistem sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf tata usaha atau tenaga pendidikan, pengawas, orang tua, dan juga masyarakat sekitar sekolah. Selain faktor biotik yang sudah disebutkan, faktor abiotik juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Di antaranya adalah keuangan dan tentunya sarana prasarana. Dengan mengetahui sumber daya yang ada di sekolah dan menyadari 2 komponen penting dalam ekosistem sekolah, maka sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa memetakan 7 aset atau modal utama dalam sekolah. Dan tugas sebagai pemimpin adalah bagaimana mengelola ke-7 aset sekolah atau sumber daya tersebut untuk kepentingan dan kemajuan sekolah. Seorang pemimpin harus mampu bersinergi dengan semua pihak yang ada di sekolah, baik dengan dewan guru, staf, siswa, orang tua siswa, dan juga masyarakat, untuk dapat secara bersama-sama memetakan segala sumber daya yang dimiliki sekolah dan menjadikan segala aset tersebut sebagai kekuatan yang dimiliki oleh sekolah untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. Salah satu aset yang paling utama yang dimiliki sekolah yaitu modal manusia. Jika modal manusia ini mampu dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, maka mutu pendidikan di sekolah akan meningkat. Seorang pemimpin sekolah harus mampu menggerakkan guru-guru yang ada di sekolah untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan juga pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru lebih berpihak pada murid. Dengan sekolah mampu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka segala minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh murid akan dapat berkembang dengan maksimal. Begitupun dengan aset lingkungan alam. Jika kita dimanfaatkan sebagai proses pembelajaran yang tentunya akan berdampak pada murid kita sendiri. Sebagai contoh,
Seorang guru di dalam memberikan materi pelajaran tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, seperti mengidentifikasi ciri-ciri tanaman mangga yang ada di sekitar sekolah, ataupun melakukan penelitian terhadap perkembangan bunga yang ada di taman, dan banyak hal lagi yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Menurut saya, hal ini seperti juga merupakan suatu pembelajaran yang membebaskan murid kita untuk bereksperimen dan mencoba hal baru, sehingga dapat menyenangkan bagi murid dan sekaligus dapat meningkatkan potensi yang dimiliki murid kita sebagai kekuatan.